Pernah nggak sih ngerasain momen ini? Kamu dari set, begadang, akhirnya nemu satu judul yang rasanya, wah, ini dia. Terus dengan penuh percaya diri kamu ajuin ke dosen pembimbing. Eh, nggak lama. Jawabannya datang. Singkat, padat, dan jelek. Cuma 2 kata. Atau mungkin dapat komentar yang sama membingungkannya. Terlalu luas. Luasnya di mana coba? Dan puncaknya, dapat perintah sakti ini. Wah, rasanya semua usaha dan begadang semalam itu langsung ambiar gitu aja. Akhirnya, kamu cuma bisa bengong dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya salah gue di mana sih? Nah, kalau kamu pernah atau lagi ada di posisi ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Oke, kita bakal bongkar masalah ini sampai tuntas. Pertama, kita lihat dulu apa sih kesalahpahaman intinya. Lalu, kita kenalan sama 7 alasan paling umum kenapa judul ditolak. Habis itu, yang paling penting nih, 10 langkah praktis buat benerinnya. Dan terakhir, kita coba lihat dari sudut pandang baru, biar kamu gak gampang patah semangat. Yuk, kita mulai. Akar masalahnya tuh seringkali bukan karena idemu jelek atau kamu kurang usaha. Sama sekali bukan. Masalahnya ada di sini. Cara kamu dan dosenmu melihat judul itu ternyata beda banget. Nah, ini dia intinya. Kamu mungkin sibuk mikirin gimana caranya bikin kalimat judul yang kedengarannya keren dan pinter. Sementara dosenmu, dia itu lagi nyari arah penelitian. Dia nyari peta yang jelas, yang nunjukin penelitian ini mau dibawa kemana selama berbulan-bulan ke depan. Beda fokus kan? Oke, karena sekarang kita udah paham beda cara pandangnya, yuk kita bedah 7 penyakit paling umum yang bikin judul skripsi langsung kena coret. Ini dia nih 7 biang keladinya. Mulai dari yang paling sering, yaitu terlalu luas, terus nggak ada masalah yang jelas, nggak nyambung sama jurusan, sampai variabelnya ngambang. Kalau kita perhatiin, semua ini akarnya satu. Judulmu kurang fokus dan arahnya nggak jelas. Kita ambil contoh paling klasik ya. Judul yang terlalu luas, pengaruh media sosial terhadap mahasiswa. Kedengarannya ilmiah sih, tapi coba kita pikirin. Media sosial yang mana? Instagram, TikTok, terus pengaruhnya ke apa? Ke nilai kuliah, kesehatan mental, dan mahasiswa yang mana? Mahasiswa se-Indonesia? Wah, itu sih bisa buat penelitian seumur hidup. Nah, sekarang bandingin sama yang ini. Beda banget kan? Jelas. Media sosialnya spesifik. Instagram. Pengaruhnya ke disiplin belajar. Subjeknya siapa? Mahasiswa tingkat akhir. Di mana? Di Universitas X. Nah, kalau judulnya kayak gini, ini baru namanya penelitian yang fokus dan bisa dikerjain. Alasan kunci lainnya adalah judulmu nggak nunjukin ada masalah yang mau dipecahin. Judul itu bukan cuma ngasih tahu topiknya apa, tapi harus ada gregetnya. Harus bisa ngejawab pertanyaan, so what? Kenapa ini penting buat diteliti? Kalau nggak ada masalahnya, ya buat apa diteliti kan? Jadi, coba deh tanamkan prinsip ini baik-baik di kepala. Satu penelitian itu sama dengan satu fokus utama. Udah, itu aja. Jangan serakah mau bahas A, B, C, D, semuanya dalam satu skripsi. Pilih satu, lalu dalemin sampai akarnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kalau judul ditolak, jangan langsung panik dan ganti topik. Sayang banget idenya. Coba deh kita lakukan 10 langkah konkret ini buat memperbaiki judulmu yang udah ada. Kita mulai dari 5 langkah pertama yang jadi fondasinya. Pertama, coba deh analisis judulmu sendiri. Kedua, persempit topiknya, kerucutin sampai setajam mungkin. Ketiga, cari masalahnya, bukan cuma topiknya. Keempat, pastiin lagi, ini nyambung nggak sama jurusanmu. Dan kelima, perjelas apa sih yang mau kamu lihat atau ukur. Lanjut ke 5 langkah berikutnya. Ini bagian finishingnya. Baca jurnal-jurnal terbaru, buat cara celah, biar penelitianmu beda. Terus coba deh, tulis tujuan penelitianmu dalam 1 kalimat aja. Uji lagi, jangan-jangan judulmu ini terlalu ambisius. Nah, revisi pakai rumus sederhana. Dan yang terpenting, kalaupun ditolak lagi, cari tahu bagian mana yang kurang, jangan buang semua idenya. Nah, untuk langkah revisi tadi, coba pakai rumus simpel tapi ampuh ini. Mulai dari topik besarnya, terus persempit jadi fokus khusus, tentukan subjeknya siapa, dan kasih konteksnya di mana atau kapan. Contohnya tadi, dari media sosial jadi penggunaan Instagram, ke mahasiswa tingkat akhir dalam konteks di Universitas X. Jadi terstruktur dan jelas banget. Sekarang, yuk kita coba ubah cara pandang kita soal penolakan ini. Anggap aja masukan atau coretan dari dosen itu bukan lampu merah yang artinya stop. Jadi, masukan dari dosen itu bukan berarti idemu jelek, sama sekali bukan. Itu cuma sinyal kalau arah penelitianmu belum tergambar dengan jelas di judul itu. Tugasmu bukan menebak-nebak maunya dosen, tapi membuat arah penelitianmu jadi super jelas sampai nggak bisa dibantah lagi.
Karena pada akhirnya, tujuan bikin judul skripsi itu bukan biar kedengeran paling pinter. Tujuannya simple, judulmu harus jelas, fokus, dan yang paling penting realistis untuk dikerjakan. Judul itu adalah janji kalau penelitianmu ini bisa kamu selesaikan. Jadi, ini yang perlu kamu ingat. Seringkali solusinya itu bukan cari ide yang benar-benar baru, tapi melihat idemu yang sekarang dengan kacamata yang lebih jernih dan lebih fokus. Penolakan itu bukanlah akhir, tapi justru awal dari sebuah kejelasan. Semangat ya!